kita lanjutkan. Kita ice break seperti sebentar ya. Saya pengen kasih tepuk. Tepuknya tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3. Seperti ini ya tepuknya. Tepuk 1. Bukan. Kelihatan ya tepuknya seperti ini. Tepuk 1. Gitu ya. Tepuk 2. Pukul pundak temen. Tepuk 3. Ha. Ya, tadi sekarang kita tes ya. Tes dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ha. Tepuk 2 itu sebelah kiri. Tepuk 3 sebelah kanan. Oke. Kita siap ya tepuknya ya. Tepuk 1, 2. Tepuk 1, 3. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 3, 2, 1. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, teman-teman, materinya sudah di puncak ya. Ini materi yang ke-6 dan materi yang ke-7. Dan materi yang ke-6 dan ke-7 ini sebenarnya beberapa sudah dikupas oleh pemateri sebelumnya Bu Ita dan pemateri yang kedua Bu Rahma. Di sini nanti beberapa materi insya Allah sudah ada gambaran di benak ibu-ibu semuanya. Kita awali dari materi yang pertama tentang keyakinan kelas. Ibu-ibu semua, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat oleh guru dan seluruh anggota kelas. Nah, untuk lebih memudah memahaminya, kita buat kalimat yang lebih sederhana ya. Keyakinan kelas ini lebih mirip dengan peraturan, tetapi lebih abstrak. Kalau zaman dulu paradigma lama, kita menggunakan tata tertib dalam kelas, peraturan kelas. Tapi pada paradigma baru ini kita menggunakan keyakinan kelas. Loh, apa bedanya? Apa tidak sama aja? Peraturan kelas, keyakinan kelas, toh isinya juga tentang mendisiplinkan anak. Tentu saja ada perbedaannya ya teman-teman. Kalau peraturan kelas, sebentar, coba saya pengen meminta satu pendapat dari Bu Endar. Bu Endar, coba kasih saya contoh satu peraturan ya, tata tertib di kelas. Kira-kira apa Bu Endar? Di kelasnya Bu Endar aja. Kalau mau masuk kelas harus mengucapkan salam. Kalau mau masuk kelas harus mengucapkan salam. Oke. Sepakat. Peraturan yang kedua kira-kira nopo Bu Anis? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Apalagi kira-kira Bu Farin peraturan yang ada di kelas? Menghormati guru, menyayangi teman. Menghormati guru, menyayangi teman. Oke, itu semua adalah tata tertib yang harus ditaati oleh anak-anak. Tapi kalau kita lihat teman-teman, tata tertib itu kalimatnya lebih detail. Dan ketika anak-anak menghadapi sebuah peraturan, misalkan peraturannya adalah harus membuang sampah pada tempatnya. Jika tidak, tentu ada hukumannya. Betul ya? Kalau peraturan seperti itu, ada hukumannya. Nah, sekarang kalau keyakinan kelas, coba kita kupas.
nanti kita akan pahami di mana bedanya peraturan dan keyakinan. Keyakinan kelas itu pernyataannya abstrak atau lebih umum. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu bersifat universal. Universal. Coba tadi kalau Bu Anis tadi peraturan kelasnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira nilai apa dari tidak boleh membuang sampah sembarangan itu nilainya apa? Apa nilai kejujuran? Apa nilai kedisiplinan? Apa nilai kebersihan? Kebersihan, betul. Nah, itulah yang kita tanamkan. Jadi universal lah. Nilai kebersihan itu bersifat universal, diakui oleh semua agama, diakui oleh semua negara, dan diakui oleh semua ras dan golongan. Kemudian pernyataan positif tidak terlalu banyak. Semua kata-kata dan kalimat yang ada di keyakinan kelas itu bersifat positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sudah tepat apa belum? Belum. Yang lebih tepat bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Kemudian tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas itu simpel-simpel saja, antara 2, 3, atau 4. Coba kalau peraturan, banyak sekali peraturan yang harus kita tulis jika kita mengacu pada peraturan. Harus datang tepat waktu, tidak boleh membuang sampah sembarangan, hormat pada guru, menyayangi teman, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau zaman dulu, anak masuk kelas itu deng dulu, tata tertib kelas. Siapa yang membuat? Ya guru. Jadi anak tidak tahu itu proses tata tertib bagaimana disusun. Kemudian kalau melanggar apa hukumannya. Itu semua terserah guru, wewenang guru. Tapi kalau dalam keyakinan kelas, itu nanti anak diajak untuk memberikan masukan apa saja yang harus disepakati. Kemudian, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dapat diterapkan. Jadi, kalau tidak dapat diterapkan di kelas tersebut, ya jangan. Jadi, sesuatu yang kira-kira bisa diterapkan di kelas tersebut. Kemudian yang terakhir, ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak paten. Bahkan semester 1 dan semester 2 keyakinan kelas itu bisa ada perubahan, baik pengurangan ataupun penambahan. Next, Bu Rahma. Nah, sekarang sebelumnya saya pengen tanya, sebelum ini kira-kira teman-teman sudah pernah mendengar keyakinan kelas apa belum? Sudah ya? Sudah pernah menyusun apa belum? Belum. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana keyakinan kelas tersebut bisa tersusun. Pertama, kita harus meminta masukan dari anak didik. Bagaimana caranya? Tentu saja sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Anak SMA, SD, dan PAUD tentu memiliki cara yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan itu di kertas yang besar. Atau bisa juga di papan tulis di whiteboard, kita tulis besar-besar apa saja yang anak-anak sepakati bersama wali murid, bersama guru. Kemudian setelah terkumpul, kita harus melihat mana yang kalimat negatif, mana yang kalimat positif, kita ubah, kita saring terlebih dahulu. Kemudian kita tinjau kembali apakah masukan-masukan tersebut bisa diterapkan. Kalau tidak, boleh kita coret. Kemudian setelah kita tinjau, selanjutnya adalah pengesahan. Pengesahan ini juga beragam, bisa tanda tangan,
dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas itu ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh anak dan guru. Next, Bu Rahma. Nah, ini adalah contoh nggih, teman-teman, contoh proses pembuatan keyakinan kelas yang ada di kelas TK A2. Keyakinan kelas itu kapan teman-teman kita buat? Apakah boleh sewaktu-waktu? Nah, kita lihat dulu ya tayangannya. Anu kurang kenceng boleh. Belum menit dikurang. Nah, ternyata sesimpel itu ya teman-teman. Jadi kita itu meminta pendapat kepada anak-anak, mengkomunikasikan dengan anak-anak. Kira-kira kesepakatan apa yang akan kita sepakati itu melalui kegiatan bisa. Setelah itu kita komunikasikan. Tadi dari montase tadi ceritanya tentang apa? Bu, tentang anak yang naik sepeda jatuh. Ada anak yang punya makanan kemudian dibagi. Dari situ kita gali, kita kasih pertanyaan pemantik sehingga anak mengetahui, oh ternyata sesama teman itu harus berbagi. Oh, sesama teman itu ternyata harus menyayangi, harus menolong. Nah, dari situ kemudian kita sepakati. Berarti 1 minggu ini, jadi ini dibuat di minggu pertama semester ya. Ini dibuat mulai dari hari pertama kelas masuk. Jadi kemarin kelas A2 hari pertama itu sudah mulai tahap penyusunan keyakinan kelas selama 1 minggu. Kemudian di akhir minggu itu kita sepakati, kemarin kita telah melakukan kegiatan ini dan ini. Kira-kira kita harus apa ya? Di kelas kita harus bagaimana ya? Harus menyayangi Bu. Iya, seperti cerita kemarin. Kita harus apa? Harus berbagi Bu, seperti itu. Nah, dari situ kita susun menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian anak-anak memberikan pengesahan. Kalau anak TK tanda tangan belum bisa ya. Jadi kemarin saya membuat tanda tangannya anak TK itu lewat sidik jari.
Jadi setiap anak itu menempelkan jarinya. Ini kesepakatan kelas kita. Ayo kita sepakati bersama, setiap anak menempel jarinya. Nah ini ya contoh wujudnya kesepakatan kelas ini, jarinya anak-anak jadi kadang ya berbentuk jari, kadang ya seperti itu namanya juga anak-anak. Ini keyakinan kelas yang ada di A2, menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling menghormati dan menghargai. Nah, sebelumnya saya mau testimoni. Kira-kira sejauh mana pemahaman teman-teman semua tentang keyakinan kelas? Dari keyakinan kelas yang pertama, menjaga kebersihan. Kira-kira tata tertib apa yang terkandung dari menjaga kebersihan? Monggo Bu Arum. Tata tertib. Iya. Di dalam keyakinan kelas itu mengandung banyak tata tertib, banyak disiplin. Kira-kira tata tertib apa yang terkandung dalam menjaga kebersihan? Di antaranya mungkin ketika selesai makan bekal, terus anak-anak membuang sampahnya, dibiasakan untuk membuang sampah di tempat sampah, tidak berserakan di kelas, seperti itu. Terus kemudian ketika ada kotoran kecil-kecil kayak gitu, itu dibiasakan untuk mengambil kayak gitu. Sepakat ya teman-teman? Sepakat. Kira-kira ada lagi nggak? Ada lagi tentu. Keyakinan kelas itu mendalam. Kira-kira selain membuang sampah, kemudian mengambil sampah-sampah yang kecil, ada lagi siapa kira-kira nggih? Oke, khusus monggo. Ini anak kecil khusus. Kan bikin makan sampai. Setelah bermain mengembalikan mainannya ke tempat. Merapikan kembali mainan yang telah dipakai. Sepakat? Nah, seperti itu teman-teman ya, berarti sudah paham. Selain itu juga mencuci tangan sebelum makan, seperti itu. Nah, itu termasuk keyakinan kelas. Luar biasa. Give applause untuk teman-teman semua. Ternyata luar biasa pemahamannya. Sekarang tepuk keren dulu ya. Kita lihat dulu tepuk kerennya Bu Aziza. Tepuk keren, wow, keren, wow, keren. Gitu ya. Tepuk keren, wow, keren, wow, keren. Nah, kita lanjut Brahma. Sekarang kita pindah lanjut ke materi yang terakhir, materi puncak dan ini paling berat ya, yaitu segitiga restitusi. Kalau tadi Bu Rahma sudah menyinggung di awal materi, kalau restitusi itu adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mendisiplinkan anak. Nah, ini materi yang paling berat teman-teman. Kenapa? Karena mendisiplinkan anak itu tidak mudah. Dari teori yang paling awal tadi sampai teori motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar, makna disiplin, posisi kontrol guru, itu adalah teori yang sudah kita pahami ya hari ini. Tapi apakah dengan memahami teori itu terus kita dengan mudah bisa melaksanakan restitusi? No, jawabannya tidak. Bahkan saya sendiri ketika sudah mendapatkan materi-materi tadi merasa malu ya. Karena mengajar itu mau menerapkan segitiga restitusi ini tidak semudah membaringkan telapak tangan. Saya itu sudah tahu kalau saya itu seperti ini, efeknya terhadap anak seperti ini. Tapi kok saya tetap saja tidak bisa menghindari seperti itu. Nah, kadang kalau kita merenung, ya Allah, ternyata malunya luar biasa. Kalau kita misalkan tanpa sengaja membuat malu anak didik kita malu sendiri. Misalkan begini, Sahri, kamu dari tadi kok tidak memperhatikan Bu Guru? Coba sekarang jawab pertanyaan Bu Guru. Nah, ini saya yang mempermalukan Sahri. Bukannya dari tadi Sahri tidak memperhatikan. Kenapa sekarang saya suruh menjawab? Itu namanya mempermalukan murid tanpa disengaja. Seperti itu. Itu hal yang sepele dan
Sering kita sering kita lakukan. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ya segitiga restitusi. Sebelum masuk ke segitiga restitusi, kita pahami dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Nah, kalau restitusi ini bisa kita lihat adalah menciptakan kondisi. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Lanjut, Bu Rahma. Nah, ini dia segitiga restitusi. Kalau kita lihat bagannya berbentuk segitiga, ya. Segitiga restitusi ini adalah langkah-langkahnya. Kalau tadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi, kalau segitiga restitusi adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan guru dalam menerapkan restitusi. Apa saja kira-kira langkahnya? Langkah yang pertama ada di bagian dasar, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bagaimana, Bu? Contoh seperti ini, ya. Hafid, Bu Umul, kenapa kamu tadi belum ya, guys? Menstabilkan identitas itu, Hafid. Coba sini dulu, Bu Azizah mau bilang sesuatu. Tadi Hafid merebut mainan temannya. Misalkan anak diem, tapi Bu Guru sudah tahu. Nah, nggak apa-apa Hafid, boleh Hafid jujur. Hafid itu, menurut Hafid itu salah. Bu Guru juga pernah seperti itu berbuat salah. Jadi kita anggap itu kesalahan itu adalah hal yang wajar. Jadi jangan posisikan guru seakan-akan kita itu maha benar, tidak pernah berbuat salah. Jadi ketika melihat anak melakukan kesalahan, kita langsung marah, naik darah, menyalahkan. Padahal kita sendiri bagaimana? Kita sebagai guru tentu banyak sekali kesalahan juga yang pernah kita buat. Jadi kita katakan pada anak bahwasanya gak apa-apa, kesalahan itu wajar. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan, kenapa kok kesalahan itu wajar? Seperti itu. Nah, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu adalah gunanya untuk menggali apa sebenarnya alasan dibalik anak melakukan kesalahan tersebut. Jadi ketika kita mau menyelesaikan masalah kepada anak, itu kita lihat dulu. Tadi Hafid kenapa merebut mainan temannya? Lalu loh Bu, saya pengen. Misalkan seperti itu. Nah itu aslinya punya saya loh Bu, terus direbut. Seperti itu. Alasan-alasan itu kita gali terlebih dahulu. Kenapa kamu tadi berkata kasar sama dia? Nah dia tadi nampar aku, Bu, nabrak aku loh Bu. Jadi seperti itu. Ada alasan-alasan yang membuat anak melakukan tindakan yang melanggar peraturan. Setelah kita gali, kita lanjut pada langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini teman-teman, kalau kita belum memiliki keyakinan, tentu akan menyulitkan kita dalam menerapkan segitiga restitusi, karena kita belum punya kesepakatan dengan anak. Kalau kita sudah memiliki kesepakatan, itu akan membantu kita dalam menerapkan langkah yang ketiga. Nah, masih ingat kesepakatan kita kemarin apa? Saling menghormati dan menghargai. Berarti harus bagaimana seperti itu? Coba kalau kita belum memiliki kesepakatan, belum memiliki keyakinan, lalu apa yang akan kita tanyakan di penerapan segitiga restitusi ini? Lanjut, Bu Rahma. Nah, sekarang kita gali sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan
menjadi orang yang sukses. Teman-teman, anak ketika melakukan kesalahan, dia itu aslinya berada pada posisi anak yang gagal. Kalau kita menjudge mereka, menyalahkan dan mengkritik, maka anak tersebut tidak akan berubah statusnya menjadi anak yang sukses, tapi akan tetap berada pada posisi yang gagal. Gitu salah, gak boleh merebut mainan temannya, gak boleh berkata kasar. Ketika kalimat-kalimat itu masuk ke otak anak tetap berada pada posisi yang gagal. Dia merasa salah, dia merasa buruk seperti itu, tidak akan berubah statusnya. Makanya di sini harus kita netralkan terlebih dahulu. Gak apa-apa, bukannya kamu tadi membela diri. Gak apa-apa membela diri, itu bagus. Berarti kamu mempertahankan pendapat kamu seperti itu. Kita netralkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut. Nah, ini sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan anak. Jadi, anak tersebut melakukan tindakan yang tidak disiplin itu kenapa? Apa alasannya? Kamu kenapa? Apa yang kamu inginkan? Kamu tadi alasannya apa? Seperti itu. Kita komunikasi dengan anak dengan bahasa yang datar, ya. Bahasa yang datar, tidak terlalu memelas, tidak terlalu tinggi seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini sisi yang ketiga. Setelah kita melakukan sisi yang pertama dan sisi yang kedua, berarti anak tersebut sudah siap untuk mengikuti penerapan restitusi. Jadi tidak semua anak itu siap untuk direstitusi. Terus habis ini sudah dapat materi segitiga restitusi ya, semua anak direstitusi. Tidak semua anak lah. Bagaimana melihat anak itu siap untuk direstitusi? Anak itu siap direstitusi ketika dia bisa mengikuti langkah pertama, bisa mengikuti langkah kedua. Nah, itu anak sudah siap untuk masuk langkah yang ketiga, yaitu anak dihubungkan ke dalam nilai-nilai yang telah disepakati. Seperti itu. Kamu ingin menjadi seperti apa? Menurut kamu, tadi kamu sudah betul apa belum? Kenapa kok belum betul? Lalu kalau belum betul, seharusnya bagaimana? Itu anak sendiri yang menentukan. Misalkan ada anak yang menumpahkan air minum temannya, misalkan dengan sengaja, misalkan drop gitu deh. Nah, tentu saja kita sebagai guru harus memposisikan diri kita sebagai manajer terlebih dahulu. Kita tanyakan alasannya kenapa, kemudian kita tawarkan, kita tawarkan bagaimana anak tersebut mau memperbaiki kesalahan, bukan kita yang memberikan pilihan. Kalau misalkan tadi konsekuensi seperti ini ya, Hafid, di kelas itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan, kamu tahu konsekuensinya apa? Konsekuensinya merapikan mainan punya temannya, Bu. Nah, itu namanya konsekuensi. Bu guru hanya mengingatkan. Itu namanya pemantau. Tapi kalau dalam posisi manajer dalam penerapan restitusi, itu kita tawarkan. Menurut kamu, setelah kamu tadi membuang sampah sembarangan, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus bersih-bersih, misalkan. Saya mau bantu Bu guru membersihkan kelas, boleh, bagus seperti itu. Kemudian besok lagi, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Biar anak menentukan sendiri. Besok saya akan membuang sampah pada tempatnya, Bu. Nah, boleh seperti itu, ya kita tawarkan.
Lanjut, next. Nah, ini adalah penerapan restitusi perdana ya, perdana di kelas A2. Monggo bisa ditayangkan Bu Rahma. Tadi benar, sahih, enggak bagi mainan ke Hafid. Kenapa? Oh, tadi mau buat cukup kalau dibagi. Iya. Terus kalau temannya pengen, tadi gimana? Bagi sedikit. Berarti kalau temannya pengen, tapi kalau bagi meskipun sedikit. Terus nanti ya temannya tidak tadi mau bagi lagi juga. Tadi sama siapa mainnya? Oh, sama Tati. Tadi sih mau membagi mainan lagi. Nah, ini teman-teman, ketika kemarin itu dia ada kasus itu si anak ini menghadap bermain Lego dengan satu keranjang itu dipakai mainan sendiri. Ketika ada temannya mendekat itu nggak boleh ditampek itu, nggak boleh. Temannya mau ngambil nggak boleh. Nah ternyata ketika ditanya, ternyata dia itu mau membuat benteng dari Lego. Kalau misalkan nanti dibagi, dia khawatir kalau Legonya tidak cukup. Makanya ketika ada temannya yang mau mengambil, langsung disawat gitu, tangannya langsung begini-begini. Nah itu saya tanya, ternyata seperti itu, ada alasannya. Kemudian next video yang selanjutnya. Ceselin. Tadi Ceselin teriak-teriak katanya Hafid nabrak Ceselin. Betul Mas Hafid? Iya, tadi Hafid kenapa kok bisa sampai nabrak Ceselin? Nah ini anak juga bisa diajak komunikasi ya ternyata. Coba kalau tiba-tiba kita marah, Hafid gak boleh nabrak-nabrak temannya seperti itu. Kira-kira Hafid malah tambah mikem seperti ini. Nah, ini ditanya, kenapa Hafid kok bisa sampai nabrak Jesslyn? Itu kan awalnya Jesslyn teriak-teriak, Bu, Hafid ini loh Bu, seperti itu. Kemudian saya tanya, kenapa kok Jesslyn sampai teriak-teriak seperti itu? Karena ternyata Hafid itu nabrak Jesslyn. Terus saya tanya, kenapa kok bisa sampai nabrak Jesslyn? Karena ternyata dia bermain sambil lari-lari seperti itu. Itu Jesslyn kondisinya marah, dia marah, wajahnya juga tegang seperti itu, menunjuk-nunjuk ke Hafid karena tidak terima karena dia sedang asik-asik waktu itu main pasaran sama temennya anak putri. Tiba-tiba Hafid datang langsung prok seperti itu, jadi dia agak marah. Nah kita bahas saja videonya karena lagi enggak. Nah ini saya kasih tahu, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi Bu Guru tuh nggak sengaja. Tiba-tiba Hafid juga menjawab, saya juga nggak sengaja, seperti itu. Terus kemudian stop on Bu Rahma. Saya juga nggak sengaja, kata Hafid. Terus kemudian saya bilang sama Jesslyn, ternyata Hafid tadi tidak sengaja. Kalau temannya tidak sengaja seperti itu, Jesslyn bagaimana? Boleh temannya minta maaf? Boleh Bu. Itu saya tanya ke Hafid, kalau tadi sudah nabrak temannya, Hafid harus ngapain? Saya mau minta maaf Bu. Jadi saya tidak menyuruh. Kalau kamu tadi nabrak, kamu harus minta maaf. Seperti itu boten. Tapi saya tawarkan terlebih dahulu. Jadi ketika anak mendapatkan bahasa yang
lebih proaktif, maka dia lebih terbuka melaksanakannya dengan senang hati. Saya mau minta maaf Bu, baik, boleh saja Hafid minta maaf seperti itu. Nah, kalau misalkan besok biar Hafid tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, Hafid harus bagaimana? Besok saya lari-larinya harus lebih hati-hati Bu, seperti itu kata Hafid. Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira sudah ada gambaran tentang bagaimana menerapkan segitiga restitusi dan bagaimana menyusun keyakinan kelas. Nah, sekian materi dari saya. Waktu saya kembalikan ke Bu Rahma. Terima kasih Bu Azizah atas materinya yang sangat menarik. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua ya. Ini apa namanya? Tema yang menarik yang baru sebenarnya bagi kami. Bagi kami ini baru tahu lah tentang restitusi. Kalimatnya juga baru mendengar ya. Kita sudah selayaknya kita untuk lebih mendalami lagi bagaimana sebenarnya restitusi. Ya, di lain kesempatan kita lanjutkan lagi ya pembahasan tentang restitusi. Yuk kita kasih tepuk wow yuk. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Baik teman-teman semua, alhamdulillah 7 materi sudah tersampaikan. Kita tibalah di penghujung acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang pada kesempatan siang hari ini sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan tugas mengajarnya masih berkesempatan untuk belajar bersama dengan kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua tentang budaya positif ini, sehingga kita dapat bersama-sama bekerja sama, bergandengan tangan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan PGTK Al-Kautsar Negeri Sabo Ponorogo ini. Baik, selanjutnya tak lupa kami ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Kepala PGTK Al-Kautsar Negeri Sabo Ponorogo yang telah memberikan segala akomodasi pada siang hari ini, menyediakan waktunya, menyediakan tempatnya, sehingga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Sekali lagi hanya terima kasih yang dapat kami berikan. Terima kasih supportnya, partisipasinya. Hanya mohon maaf apabila kami bertiga dalam penyampaian materi ini masih banyak kekurangan, karena pada hakikatnya kami bertiga juga masih bersama-sama belajar. Begitu ya, dimaafkan ya. Ditunggu materi berikutnya. Insya Allah nanti kita dalam program pendidikan guru penggerak kita selanjutnya, ketika ada materi-materi yang memang perlu penting sekali untuk kita imbaskan, insya Allah kita siap untuk mengimbaskan kembali kepada teman-teman semua, karena memang itu tadi ya, kita hakikatnya adalah masih belajar. Akan tetapi insya Allah apapun yang kita dapat, kita berusaha untuk kita berikan untuk lembaga kita, begitu. Baik, Bu Ita, Bu Azizah, kami persilakan untuk maju ke depan untuk menutup acara kita bersama. Ada ice breaking lagi nggak kita? Sudah, oke. Karena waktu sudah siang, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila kami bertiga dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan. Kami tutup acara kita pada siang hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami bertiga, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mau bergabung dengan kami di sini, kami silahkan yang mau melanjutkan perjalanan.